Shalom, Damai di hati. damai di hati. Shalom. Apa kabar adik-adik yang di rumah? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Ada sukacita? Hap, simpan di hati. Iya adik-adik, kalau kakak tanya, adik-adik yang di rumah semangat, adik-adik harus jawab gini. Mangka, semangat kakak. Iya, kakak tanya sekali lagi. Adik-adik yang di rumah masih semangat? Semangka, semangat kakak. Iya, kita tahu pasti adik-adik di rumah semangat sekali untuk ikut ibadah sekolah minggu kita pada pagi ini. Itu adik siap kita mulai dengan ibadah sekolah minggu. Bapak dengan mama kita. Ya adik-adik, dengan penuh sukacita kita menyanyi lagu pujian yang berkata, hari ini kurasa bahagia, yang diikuti dengan saya bergira. Rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Dalam satu hati berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita lanjutkan, saya bergira. Saya bergira, saya bergira, saya bergira, karena saya anak Tuhan. Kita sama-sama. Sekarang ku selalu sembahyang, menyanyi sambil bertepuk tangan, jadi saksi karena cinta Tuhan. Siang malam selalu sembahyang. Sekali lagi, saya bergira. Saya bergira, saya bergira, saya bergira, karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu sembahyang, amin, bernyanyi sambil bertepuk tangan, jadi saksi karena cinta Tuhan. Siang malam selalu sembahyang. Dulu masih semangat? Semangka, semangat kakak. Karena adik-adik di rumah masih semangat, untuk itu kakak minta semua untuk berdiri, kita menyanyi pujian yang berkata jalan serta Yesus, pakai gerakan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya
adik-adik masih doa untuk doa pembuka. Semua di rumah lipat tangan. Yesus syukurkan pada pagi Tuhan. Iya, adik-adik masih penuh sukacita, masih dalam keadaan berdiri. Kita menyanyi pujian yang berkata, apa kabar kita bergembira. Apa kabar kita bergembira, tepuk tangan, kedipkan matamu, goyang ke kiri, goyang ke kanan, putar, 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 nyanyikan lagi. Apa kabar kita bergembira, tepuk tangan, kedipkan matamu, goyang ke kiri, goyang ke kanan, putar, 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 silakan duduk. Ya, adik-adik kita akan membaca Mazmur pujian. Kita semua buka di dalam kitab Mazmur pasal 67 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Mazmur pasal 67 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Kita akan baca perikop dan baca dari ayat yang kedua ayatnya yang ke-8 sama. Dengan perikop nyanyian syukur segala berkat. Mungkin biduan permainan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalan-Mu dikenal di bumi dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersuka cita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Demikian Mazmur pujian kita. Untuk merespon bacaan kita akan memberikan persembahan syukur. Kita lakukan lagu pujian yang berkata, aku bawa dan berikan. Itu adik-adik yang di rumah silakan berikan persembahannya kepada Bapa dengan. Kita mengangkat pujian yang berkata, aku bawa dan. Persembahanku
Yesus pada Tuhan Juru Selamatku. Ya adik-adik, mari kita satu di dalam doa untuk doa persembahan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi kita berkumpul di rumah kami untuk memuji membesarkan nama Tuhan yang baik. Kami telah mengumpulkan persembahan. Yesus memberkati persembahan yang kami kumpulkan, berkat bagi pelajar dalam sekolah minggu kami, gereja kami. Yesus juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa. Amin. Ya adik-adik, masih semangat? Semangat kakak. Iya, kakak yakin sekali adik-adik pasti mau dengar cerita. Untuk itu kita sebelum dengar cerita, kita menyanyi pujian yang berkata, baca kitab suci, doa tiap hari. Untuk itu kakak mau semua berdiri, kita menyanyi pakai gerakan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Iya, sebelum kita baca kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami semua boleh duduk berkumpul, bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu. Dan di saat ini Tuhan, kami rindu untuk membaca kebenaran firman-Mu, mendengarkan kebenaran firman-Mu, terlebih Roh Kudus memampukan kami supaya kami bisa melakukan kebenaran firman-Mu setiap hari ya Tuhan. Beri hikmat bagi kami supaya kami yang kecil ini bisa mengerti, memahami setiap bagian dari kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya. Masih semangat adik-adik? Semangat kakak. Iya, harus terus dan tetap semangat adik-adik karena saat ini kita akan mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Tetapinya, sebelum kita mulai membaca kebenaran firman Tuhan dan nanti tentunya akan mendengar cerita firman Tuhan, kakak mau ajak Asiska di sini dan adik-adik semua di rumah untuk bermain satu games. Semua mau bermain? Pasti mau Kak Koi. Kakak Siska mau, adik-adik juga pasti mau di rumah. Oke,
kita akan bermain games. Games ini judul gamesnya ini adalah Oh Oh Siapa Dia. Hey, judulnya apa Kakak Siska? Oh Oh Siapa Dia. Hey, iya. Jadi games ini Kak Siska dan adik-adik semua di rumah akan menebak satu tokoh Alkitab. Akan menebak satu tokoh Alkitab. Jadi nanti Kak Kois akan kasih tahu clue-cluenya yang menjelaskan tentang siapakah tokoh Alkitab yang Kakak maksud. Adik-adik bisa menjawab atau menebaknya. Kakak Siska juga bisa menjawab dan menebaknya. Nanti kalau misalnya adik-adik sudah bisa menjawab, pada bagian akhir bisa jawab mungkin langsung di kolom komentarnya di bawah. Tahu jawabannya itu siapa? Siapakah dia tokoh Alkitab yang Kakak maksud? Sudah mengerti? Kakak Siska sudah mengerti? Mengerti sekali Kak Kois. Oke, kita mulai. Kita mulai dengan clue yang pertama. Clue yang pertama itu dia adalah seorang laki-laki. Dia adalah seorang laki-laki. Kayaknya masih belum bisa terpikirkan ini siapa ya laki-laki di Alkitab ini banyak sekali. Oke, kita lanjut dengan clue yang kedua. Clue yang kedua, dia ini hidupnya di masa perjanjian lama. Di masa perjanjian lama Kakak Siska. Berarti bukan Simon Petrus toh Kakak Siska? Benar sekali Kakak. Iya, Oh, karena yes. Simon Petrus hidupnya di masa perjanjian baru. Oke, clue yang ketiga. Clue yang ketiga itu dia itu adalah seorang raja. Dia adalah seorang raja yang memimpin bangsa. Kira-kira adik-adik sudah mulai terpikirkan dia? Kakak Siska? Sedikit Kak Kois. Oh, Dia masih adalah sedikit. seorang raja terus di perjanjian lama. Apa ya? Siapa ya kira-kira? Selanjutnya, tadi clue yang pertama apa? Dia adalah seorang laki-laki. Terus dia hidup di masa perjanjian lama. Dan yang ketiga dia adalah seorang raja. Oke, kita lanjut ke clue yang berikutnya. Dia ini mempunyai hobi. Itu dia suka bernyanyi dan juga memainkan alat musik. Siapa dia? Mulai terpikirkan? Tahan dulu jawabannya, jangan dulu langsung jawab. Masih ada clue yang berikutnya. Siapa tahu salah? Oke, tadi hobinya itu dia suka bernyanyi dan suka bermain alat musik. Clue selanjutnya itu masa hidupnya sebelum dia menjadi raja, dia pernah menjadi seorang gembala. Dia pernah menjadi seorang gembala. Oke, mulai terpikirkan siapakah dia? Sabar dulu, masih ada clue yang paling terakhir. Kakak yakin pada saat kakak kasih tahu clue yang terakhir ini pasti Siska dan adik-adik di rumah sudah bisa menjawabnya. Oke, clue yang terakhir, dia ini pernah menang melawan manusia besar. Siapa dia? Sudah mulai tahu? Kakak Siska sudah dapat jawabannya? Sudah Kak Kois. Adik-adik pasti juga sudah dapat jawabannya. Yang sudah dapat bisa langsung ketik jawabannya di kolom komentar. Oke, kita akan menjawab. Oh, siapa dia? Siapakah dia? Jawabannya adalah dia adalah Daud. Iya, dia adalah Raja Daud. Tepuk tangan untuk kita semua. Iya, pembacaan kita di hari ini terambil dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-40. Mazmur pasalnya yang ke-40. Mazmur ini juga merupakan mazmur dari tokoh yang tadi kita sudah tebak di awal, Mazmur Daud.
Kita buka dari Mazmur pasalnya yang ke-40, kita baca di ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang ke-11. Baca mulai dari ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang ke-11. Kita baca secara bersama-sama dengan mengikuti tanda baca, cara baca yang baik dan benar, dan orang tua di rumah juga, Bapak, Mama bisa membantu atau menuntun adik-adik dalam membaca bagian firman Tuhan kita di pagi hari ini. Mazmur 40 ayat 1 sampai 11 dengan judul Syukur dan Doa. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. 1, 2, 3. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah Kau lakukan, ya Tuhan Allahku, perbuatan-Mu yang ajaib dan maksud-Mu untuk kami, tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar, bahkan tidak kutahan bibirku. Engkau juga yang tahu, ya Tuhan. Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku, kesetiaan-Mu dan keselamatan daripadamu kubicarakan. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan kepada jemaah yang besar. Demikian jauh pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini. Ada sukacita? Simpan di hati. Masih ada sukacita? Simpan di hati. Iya, pada pembacaan kita di pagi hari ini, seperti yang tadi kakak sudah beritahu di awal, Mazmur pujian ini adalah mazmur dari orang yang namanya siapa tadi? Daud. Jadi ini merupakan mazmur pujian dari seorang yang bernama Daud. Pada mazmur ini, Daud dia menaikkan mazmur. Dia memberitahu bahwa dia sedang berada dalam kesusahan. Dia berada dalam kesusahan dan dia mengalami masalah yang sangat-sangat besar. Sedihkah tidak kalau dari Daud? Sedih itu, Kak Ois juga kalau punya masalah yang sangat besar, pasti Kak Ois juga sedih. Nah, tapi pada ayatnya yang kedua, dalam kesusahannya itu, Daud dia berseru. Dia berseru meminta pertolongan. Kira-kira kepada siapa di ayatnya yang kedua? Kepada siapa? Tentunya bukan kepada Spider-Man, Iron Man, Batman, dan kawan-kawan superhero lainnya. Tapi di sini jelas dikatakan di ayat 2, Daud berseru meminta pertolongan kepada Tuhan. Karena Daud tahu siapa yang bisa menolongnya, yaitu hanya Tuhanlah yang sanggup menolong kesusahan Daud. Iya. Jadi seperti Daud, ketika kita pun berada dalam kesedihan, ketika kita berada dalam kesusahan, masalah yang besar, apa yang harus kita lakukan? Sama seperti Daud, kita berseru meminta pertolongan hanya kepada
kepada Tuhan kita, karena kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak yang percaya kepada Tuhan, tentu hanya meminta pertolongan hanya kepada Tuhan. Dan bagaimana bukti nyata pertolongan dari Tuhan itu? Bukti nyata Tuhan menolong kita itu bisa melalui orang-orang di sekeliling kita. Contohnya ketika kita sakit, Tuhan menolong kita, bisa menolong kita itu lewat para dokter, para suster yang memberikan kita obat supaya kita bisa sembuh. Terus ketika kita tidak bisa belajar dengan baik atau tidak bisa mengerti ini maksud matematika dan hitung-hitungan, Tuhan bisa menolong kita lewat para guru, lewat bapak ibu guru dan lainnya yang bisa menolong kita untuk belajar. Terus saat kita sangat-sangat sedih ataupun merasa kesusahan, Tuhan bisa menolong kita lewat orang tua kita juga, lewat papa, mama, bahkan para sahabat kita di sekeliling kita pun bisa menolong kita. Nah, itu merupakan bukti nyata bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Nah, Kakak Siska, kakak mau tanya, Kakak Siska pada saat pernahkah tidak mengalami kesusahan atau hal yang sangat buat Kakak Siska itu sedih sekali, terus Kakak Siska tidak bisa kerjakan sendiri? Pernahkah tidak Kakak Siska? Pernah Kakak Oyi, pernah sekali. Kakak Siska ini sedih sekali. Nah, terus seketika tiba-tiba ada orang baik yang datang menolong Kakak Siska. Akhirnya Kakak Siska punya kesusahan itu bisa tertolong. Kira-kira apa yang Kakak rasakan? Kakak bersyukur sekali karena ada orang lain datang Kakak Siska, Kakak Oyi, biar kesusahan yang Kakak Siska rasakan ambil gitu. Iya, sama seperti Kakak Siska. Kakak Siska bersyukur. Pada pembacaan kita juga di pagi hari ini menceritakan bahwa Daud ketika ia merasa kesusahan, dia berseru kepada Tuhan dan Tuhan menolongnya. Ia pun juga merasa bersyukur, dia menaikkan rasa ungkapan syukurnya. Kita bisa baca di ayatnya yang keempat. Kakak bacakan ya. Ayat yang keempat, ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Daud sangat-sangat bersyukur karena Tuhanlah yang menolongnya dari kesusahan. Pada ayat 4 sini dikatakan bahwa Daud memuliakan nama Tuhan karena Tuhanlah satu-satunya yang ia percayai bisa menolongnya dari kesusahan. Nah, tadi Daud, Kakak Siska juga bilang sangat-sangat bersyukur ketika mendapat suatu pertolongan. Bersyukur itu kita nyatakan tidak hanya lewat doa. Kita nyatakan bisa lewat doa, tetapi kita bisa menyatakan juga dalam satu tindakan yang nyata. Tindakan apa itu ya? Di ayatnya yang ke-9 dibilang begini, aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Daud menyatakan syukurnya dengan cara ia hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ia menyatakan rasa terima kasihnya kepada Tuhan. Ia nyatakan rasa syukurnya kepada Tuhan dengan cara ia hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, kita pun harus belajar dari Daud. Ketika firman memberitahukan bahwa kita harus saling mengasihi sesama kita, kita pun harus menyatakan syukur kita. Tuhan sudah menolong kita, Tuhan sudah menolong saya, Tuhan sudah menolong Kakak Siska, Tuhan sudah menolong adik-adik karena Tuhan mengasihi kita semua. Kita pun harus menyatakan kasih kita dengan cara menolong sesama kita. Ketika ada teman-teman atau orang-orang di sekitar kita yang merasa susah, kita bisa menyatakan pertolongan kita sesuai dengan kemampuan kita. Contohnya, baru-baru ini kita ada dengar berita tuh yang barusan terjadi, mungkin adik-adik dengar berita atau melalui orang tua di rumah, ada saudara-saudara kita, teman-teman kita yang tertimpa musibah.
Musibahnya itu mereka terkena kebakaran. Terus kita tidak, sebagai anak-anak Tuhan yang Tuhan sudah katakan bahwa kita harus mengasihi sesama kita, kita tidak diam saja. Baru-baru ini juga gereja kita, Gereja Sola Gracia, memberikan pemberitahuan bahwa kita hendak menolong teman-teman saudara-saudara kita yang tertimpa musibah itu dengan mengumpulkan sumbangan. Kakak yakin pasti adik-adik dan keluarga di rumah pun sudah memberikan apa yang keluarga punya. Itu juga dengan adik-adik, contohnya ketika adik-adik punya pakaian yang lebih, atau mungkin adik-adik punya sepasang sepatu yang ternyata ukurannya kecil, tidak muat, adik-adik punya kaki, dan akhirnya adik-adik tidak menggunakannya. Adik-adik sumbangkan itu. Nah, itu juga merupakan bukti bagaimana kita menolong, bagaimana kita mengasihi sesama kita, karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Nah, jadi apa yang bisa kita pelajari dari Mazmur Daud di pagi hari ini? Yaitu yang pertama, ketika kita berada dalam kesusahan, ketika kita berada dalam kesedihan yang sangat-sangat mendalam atau mendapatkan masalah yang besar, sebagai anak-anak Tuhan tentunya kita harus meminta pertolongan hanya kepada Tuhan. Hanya Tuhanlah yang kita percayai, yang sanggup dan bisa menolong kita. Terus yang kedua, ketika Tuhan menolong kita, kita tentunya tidak diam saja. Kita belajar untuk bersyukur. Kita menyatakan rasa terima kasih karena Tuhan sudah menolong saya. Tuhan sudah menolong kakak Siska, Tuhan sudah menolong adik-adik di rumah dalam setiap kesusahan, setiap permasalahan. Jadi kita harus belajar bersyukur, menyatakan terima kasih kepada Tuhan. Kita nyatakan terima kasih Tuhan dengan cara hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Iya, demikian jauh pembacaan cerita firman Tuhan kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Iya, masih semangat kak adik-adik? Semangat kakak. Iya, harus semangat. Kita baru saja menerima kebenaran firman Tuhan yang tentu menyegarkan hidup kita. Seperti firman yang tadi mengajarkan kita untuk belajar bersyukur. Mari kita meresponi firman Tuhan kita di pagi hari ini. Kita akan lewat pujian kita yang berkata, bersyukurlah. Kita nyanyi dengan penuh sukacita. Jadi kan masih semangat toh? Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Kita ulang, bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah
kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, bahwasanya untuk bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Iya, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa dengan doa yang sudah diajarkan Tuhan kepada murid-muridnya. Kita berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Mari berdoa, 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Untuk itu kakak mengajak semuanya berdiri. Kita berdiri, kita lakukan pujian yang berkata, Bapa terima kasih dalam sikap berdoa. Ya, kakak kembalikan kepada kakak Siska. Kasih banyak kakak Ois. Adik-adik yang di rumah masih semangat? Semangat kakak. Kakak rasa masih loyo-loyo. Masih semangat yang di rumah? Semangat kakak. Iya baik, terima kasih. Terima kasih untuk kakak Ois yang sudah bawakan kita di dalam firman Tuhan. Dan juga terima kasih untuk adik-adik yang di rumah yang masih setia untuk mengikuti ibadah dari awal terakhir. Ya adik-adik, ibadah kita telah selesai. Kakak Siska mau ingatkan untuk minggu depan kita akan kembali lagi sekolah minggu di jam yang sama yaitu jam 7 pagi di channel YouTube GKI Sola Gracia Buper Waena. Kakak Siska juga mau ingatkan kalau adik-adik yang di rumah mau keluar rumah ikut bapak dengan mama atau ikut teman-teman, jangan lupa untuk memakai masker. Dan juga jangan lupa untuk cuci tangan atau tidak memakai hand sanitizer. Ya, demikian ibadah kita. Kakak Siska dan juga kakak Ois pamit undur diri. Dan juga beserta dengan kakak-kakak pengasuh yang lain kami mengucapkan Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.